Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar AC, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT di atas segala limpahan kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1442 Hijrah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rasi bersama saya Dadang Komarudin Yahya, insyaallah kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan di agenda pagi kita Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan senantiasa berbagi ilmu, berbagi pencerahan untuk menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan doa kita untuk orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, sanak saudara kita, karib kerabat kita, terlebih tentu di antara keluarga dan orang tua kita yang hari ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan, dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita dan menghadirkan sakit menjadi kifarat, penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sadhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yugarsaqama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, penyakit sopak, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah alil azim. Dengar rasanya demikian juga untuk saudara kita, karib kerabat kita yang hari ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah. Banyak hal yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan kebaikan dari keterbukaan jalan yang tentu saja akan makin menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Senantiasa terbangun pula jiwa husnudzon, senantiasa baik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sejatinya Allah SWT senantiasa akan menghadirkan hikmah, menghadirkan bagian dari nilai-nilai kebaikan yang tentu saja insya Allah akan senantiasa menjadi jalan kemudahan untuk bisa menghadirkan setiap langkah hidup dan kehidupan ini pada jalan kehidupan yang makin baik dari waktu ke waktu. Dengar rasanya di kesempatan pagi hari ini insya Allah tema kita, ketetapan Allah itu adalah sebuah kepastian. Ketetapan Allah itu adalah sebuah kepastian. Maka jangan pernah berpaling darinya. InsyaAllah kita akan mentadaburi ayat-ayat di dalam Al-Quran di surah Al-An'am, surah yang ke-6, dimulai pada ayat yang ke-54 ya, InsyaAllah hingga ayat ke-58. 5 ayat dari surah Al-An'am, surah yang ke-6,
Dimulai pada ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-58. Kita akan bacakan dulu ayatnya ya. Di surah Al-An'am, surah yang ke-6, dimulai pada ayat yang ke-54 hingga ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum. Kataba rabbukum 'ala nafsihir rahmah. Annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idaw wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Katakanlah, aku berada di atas keterangan yang nyata, yakni Al-Quran, dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bih laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Katakanlah, seandainya ada padaku apa azab yang minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Dengar asik, itulah ayat-ayat yang kita baca di surah Al-An'am, dimulai pada ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-58. Melalui ayat-ayatnya, setiap pribadi yang beriman tentu saja senantiasa diarahkan, senantiasa dibimbing untuk makin menemukan kepastian di dalam menjalani hidup dan kehidupannya di alam fana ini. Bagaimana Allah SWT telah menetapkan keputusannya tanpa ada seorang pun yang bisa mengingkari. Ada yang beriman dengan ayat-ayat Allah tersebut, namun ada juga ternyata di antara mereka yang berpaling, ingkar, malah kemudian mendustakannya. Maka terhadap mereka yang beriman, Allah SWT menetapkan keputusan yang terbaik dengan segala kenikmatan dan kemuliaannya. Sementara bagi mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, maka mereka tentu akan menerima keputusan yang seadil-adilnya di sisi Allah SWT atas segala perkara yang telah mereka kerjakan dalam keadaan mereka menyadari segala kekeliruan, segala penyimpangan mereka. Namun semua perkara itu ternyata menjadi sesalan dan menjadi kesia-siaan. Kalau mereka baru sadar, baru menyadari setelah kematian terjadi dalam kehidupan mereka, setelah keputusan Allah benar-benar berlaku atas diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuntun manusia pada jalannya melalui utusan yang diutus ke tengah-tengah kaumnya. Ada yang menyadari dan respon bahwa ia adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah, sehingga mereka kemudian sami'na wa ata'na. Mereka mendengar dan mereka taat. Namun ternyata ada pula di antara mereka yang cenderung ingkar dan mendustakan.
Sehingga sekalipun pendengaran mereka jelas atas setiap seruan yang sampai pada mereka, namun ternyata mereka tidak mau mentaatinya karena sudah tertutup mata hatinya, sudah tertutup telinga mereka untuk mendengarkan kebenaran. Dengar kasih, kalau kita baca ayat ke-54 hingga ayat ke-58 ini, tentu saja inilah bagian dari ayat-ayat yang memberikan tuntunan di dalam kehidupan bagaimana mensikapi karakter masyarakat yang berbeda di dalam menerima seruan dan nasihat. Bagaimana Rasulullah SAW juga dibimbing, diarahkan oleh Allah SWT untuk mensikapi mereka-mereka yang mau berupaya menuju ke arah kebaikan. Ketika mereka mau bertobat, mereka mau memperbaiki diri, dan kemudian mereka berada di tengah-tengah kehidupan yang senantiasa diselimuti dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Maka tentu mereka senantiasa dibimbing dan diarahkan untuk menuju pada jalan kehidupan yang akan membawa mereka kepada kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hayat mereka. Adapun bagi mereka-mereka yang ingkar, bahkan mereka yang mendustakan, bahkan kemudian nanti kita akan bahas pula bagaimana ada di antara mereka yang benar-benar pongah, arogan, jumawa, begitu kan. Ketika mereka dengan kesombongannya menantang begitu ya datangnya azab, datangnya siksa, bahkan mereka ingin dimasukkan di antara mereka yang mendapatkan siksa dan azab itu. Maka tentu Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwa bukan kewenangan baginda Rasulullah SAW untuk menurunkan siksa dan azab, karena semua itu adalah merupakan hak prerogatif Allah SWT. Namun tentu saja ketika ayat-ayat Allah diturunkan kepada mereka, sejatinya mereka diharapkan bisa terbuka menerima kebenaran sebelum datangnya azab benar-benar datang kepada mereka. Cukup Allah SWT yang akan memberikan pertolongan, dan cukup Allah SWT yang akan memberikan perlindungan. Dengar kasih, apa yang tertera pada ayat-ayat yang insya Allah hari ini kita akan bahas di ayat ke-54 hingga ayat ke-58 di surah Al-An'am ini, tentu saja sekali lagi menjadi ayat-ayat yang harus memberikan ketajaman hati kita untuk makin kokoh di dalam menancapkan keimanan kepada Allah SWT. Betapa menghadapi karakteristik masyarakat itu memang akan berbeda. Ada mereka yang cepat tanggap, ada mereka-mereka yang respon begitu ya, langsung connect begitu ya, menerima kebenaran. Namun ada pula di antara mereka yang kemudian ragu-ragu menerima kebenaran, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menyepelekan. Di antara mereka yang kemudian benar-benar mengingkari, mendustakan. Karena mereka benar-benar sudah tidak percaya dikarenakan memang mereka sudah tertutup mata hatinya untuk menerima kebenaran. Di ayat ke-54 di surah Al-An'am Allah SWT firmankan, wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Terima kasih. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan kepada Rasulullah SAW untuk mengusir orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang taat kepadanya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana sewajarnya menghadapi mereka. Dan tatkala orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, begitu kan, khususnya di kalangan mereka-mereka yang lemah, di kalangan mereka yang miskin, maka katakan dengan lemah lembut, salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Wahai Nabi, begitu kan, apabila orang-orang beriman datang kepadamu, yakni mereka yang membenarkan ayat-ayat yang diturunkan kepadamu, lalu bertanya kepadamu tentang taubat, begitu kan, bagaimana memperbaiki diri,
bagaimana mengubah karakter hidup yang tadinya terbelenggu dengan hawa nafsu, kemudian dia ingin melakukan perbaikan atas kesalahan-kesalahannya itu, maka apresiasi begitu. Maka berilah penghargaan, berikan penghormatan kepada mereka dengan ucapan keselamatan. Salamun alaikum, itu kan. Salam sejahtera atas kamu. Dan bicaralah dengan mereka itu dengan kalimat-kalimat yang lembut, begitu kan, dengan nada yang tentu saja insya Allah akan memberikan kelapangan hati bagi mereka untuk betul-betul bersungguh-sungguh begitu ya melakukan perbaikan. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan, ya kan, diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian disampaikan kepada umatnya yang berusaha untuk melakukan perbaikan, bahwa perbaikan mereka, taubat mereka itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, dan saya barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan dia tidak mengetahui akibatnya setelah membuat Rabbnya murka, begitu, maka setiap orang yang bermaksiat adalah kebodohan. Meski tentu saja kepadanya sudah sampai kebenaran itu. Dan tatkala ada di antara sebagian mereka yang mau menerima kebenaran, kemudian dia berhenti dari perbuatan dosa, menyesali perbuatan dosanya, kemudian memperbaiki amal perbuatannya, maka Allah SWT menghapus segala dosa-dosanya, meliputinya dengan rahmatnya, karena ampunan Allah SWT itu adalah maha luas dan rahmatnya itu memang melimpah ruah. Nah, inilah bagian dari bagaimana mensikapi karakteristik masyarakat dari mereka-mereka yang berupaya begitu ya untuk melakukan perubahan. Bagaimana dia ingin memperbaiki segala kekurangan-kekurangan dirinya dari segala dosa yang pernah dia lakukan. Maka ketika ada upaya untuk memperbaiki diri, apresiasi begitu ya, berikan penghargaan kepada mereka dan ucapan kepada mereka dengan salam keselamatan. Dengan ungkapan salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Karena Allah SWT sesungguhnya telah menetapkan kasih sayangnya. Dengan terbukanya dia menerima kebenaran, artinya apa? Dia terbuka menerima pintu hidayah. Dan Allah SWT akan menerima taubatnya. Dan Allah SWT tentu saja akan melimpah curahkan kepada mereka dengan segenap rahmat yang melimpah ruah. Dengan ampunan yang tiada bertepi. Karena Allah SWT adalah Ghafur Rahim. Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dan ini tentu saja akan Allah SWT berikan tatkala peluang, tatkala kesempatan yang ada, betul-betul dioptimalkan. Jadi ini tentu saja juga menjadi ayat yang menguatkan kita untuk bersegera melakukan perbaikan-perbaikan atas segala bentuk kesalahan, atas segala bentuk kekeliruan yang dilakukan. Jangan pernah menunggu waktu, betul, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Tatkala ajal menjemput, maka tidak ada seorang pun yang tahu. Beberapa peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini tentu saja juga menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Ini kan juga bukan hanya meninggalkan duka dan luka yang mendalam, tapi juga tentu bagi setiap pribadi muslim ini adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran, bahkan ini adalah bagian dari sebuah tadzkirah peringatan berharga. Betapa kematian itu memang serba rahasia, namun segala sesuatunya tentu menjadi sebuah kepastian. Bagaimana tatkala para penumpang itu sudah berada di bandara begitu ya, ketika mereka satu demi satu masuk ke dalam pesawat, ketika mereka mulai melakukan check-in ya, kemudian diterima oleh petugas check-in, bagaimana mereka dengan senyumannya begitu kan memberikan ucapan selamat datang kepada para penumpang
yang akan melewati perjalanan antara Jakarta dan Pontianak. Mereka, para penumpang itu sendiri tidak pernah tahu bahwa sebetulnya ajal itu sudah semakin mendekat, begitu kan. Dan semua ini memang serba rahasia, namun semua itu adalah merupakan bagian dari sebuah kepastian. Bagaimana kita juga diingatkan terkait dengan akhlak yang mulia, begitu ya, dari apa yang bisa kita baca dari goresan venanya pilot ya pesawat Sriwijaya SD 182 itu kan, Bang Afwan itu ya, ketika dia menulis di dalam statusnya, yang tentu ini juga menjadi pelajaran buat kita ya. Ketika dia masih hidup, semasa hidup dia pernah menuliskan kalimat yang menurut saya ini luar biasa gitu ya. Setinggi-tingginya aku terbang gitu kan, tidak akan pernah aku mencapai surga selama aku meninggalkan salat 5 waktu. Ini artinya menggambarkan hidup dalam ketaatan. Ya, betapa segala hal dalam hidupan ini akan menjadi nyaman manakala kita lewati di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jangankan untuk hari esok, pendengar nasi, untuk sejam ke depan saja kan ini juga menjadi misteri ya, rahasia. Semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh merasa paling tahu begitu ya. Sehingga kita bisa memprediksi tentang kehidupan ke depan tuh begini gitu kan. Apalagi sampai kemudian ya istilahnya meramalkannya. Karena semua itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, betul kan. Kalaupun toh kemudian ada yang bisa seolah-olah begitu tepat begitu ya dia menyampaikan prediksinya atau ramalannya, ya itu semua tentu saja kembali kepada ketetapan insyaallah Subhanahu wa taala. Sekali lagi manusia tidak ada yang tahu tentang perkara-perkara yang gaib. Ya kan? Bahwa segala perkara tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, maka hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan segalanya. Maka tatkala kita menjalani hidup dan kehidupan, ketika peluang dan kesempatan masih ada, betul kan? Ketika jatah umur masih Allah berikan, maka jangan pernah kita sia-siakan. Kita evaluasi diri kita koreksi hidup dan kehidupan kita. Ya kan, pernah saya sampaikan di materi yang telah lalu. Kalau kita demikian rinci, gitu kan, demikian telaten memperhatikan agenda-agenda yang akan kita buat di awal tahun bahkan di agenda akhir tahun, maka jangan pernah kita lupakan agenda akhir hayat kita, begitu kan? Karena bagaimanapun apa yang terjadi dalam kehidupan kita tentu semua akan menentukan tentang garis hidup dan kehidupan kita. Adakah kita termasuk orang-orang yang beruntung ataukah merugi? Apakah termasuk orang-orang yang selamat ataukah celaka? Adakah orang-orang yang mulia ataukah hina, betul kan? Menang ataukah kalah bahkan kandas. Semua itu tentu kembali berpulang kepada apa yang kita lakukan, dan Allah SWT menetapkan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Maka tatkala ayat ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, hakikatnya tentu saja ayat ini juga sampai kepada kita. Tatkala ayat ini sampai kepada kita, ada hal yang harus kita perbaiki dan yang seharusnya kita perbaiki dari sikap hidup dan kehidupan kita. Langkah-langkah hidup yang seringkali kita melakukan berbagai bentuk kelemahan, bahkan kesalahan demi kesalahan. Maka tatkala kemudian kita berupaya untuk memperbaiki diri dan ada kesungguhan untuk perbaiki diri, maka tentu saja ini adalah bagian dari kemuliaan insyaallah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini adalah bagian dari apresiasi penghargaan insyaallah Subhanahu wa taala. Bahwa terbukanya hati kita menerima kebenaran adalah karena kasih sayang Allah. Oleh karena itu betapa beruntungnya mereka-mereka yang betul-betul mengoptimalkan segala bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa merugi bagi mereka-mereka yang mengingkari, bagi mereka-mereka yang mengabaikannya. Mereka-mereka yang segera respon untuk kembali kepada jalan Allah.
ya kan, yang kemudian tatkala mereka pernah terjebak melakukan kejahatan apapun jenisnya begitu ya, dikarenakan ketidaktahuannya, dikarenakan kebodohannya, karena kejahilannya, karena terjebak di dalam pintu hawa nafsu dari godaan setan yang terus menerus begitu ya, berupaya untuk menggelincirkan dirinya. Lantas kemudian datang masa ketika dia bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan saat itu dia memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan sehingga tertutup keburukan-keburukannya itu. Maka tentu saja dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Ghafur Rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Dan ampunan Allah tiada bertepi. Artinya terus seluas-luasnya Allah SWT berikan peluang dan kesempatan itu. Oleh karena itu mensikapi ini semua tentu saja akan terlihat jelas dalam kehidupan kita. Bagaimana nanti umat atau masyarakat ini mensikapi ayat-ayat Allah. Ada yang respon, beriman, memperbaiki diri. Tapi ada juga yang kemudian terus berada di dalam perbuatan dosanya. Sehingga ini akan nampak jelas gitu, siapa yang beriman, siapa yang berdosa. Nah, ini di ayat ke-55 di surah Al-An'am. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Ini adalah uraian ayat yang demikian rinci, demikian jelas dan terang kepada kita pendengar AC. Sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana Allah SWT menjelaskan keterangan-keterangan tentang bukti-bukti yang menampakkan mukjizat kepada para nabi dan rasulnya. Bagaimana Allah SWT telah memenangkan kebenaran dan mengalahkan segala bentuk kebatilan. Karena sungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Ada masanya ketika kebenaran itu ternyata cahayanya pudar, lemah begitu kan. Dikarenakan para pembela kebenaran tentu saja berhadapan dengan kondisi yang lemah atau mungkin sedang lengah gitu kan. Namun ada masanya ketika cahaya itu nanti akan kembali gemerlap, akan kembali memancarkan kekuatannya dengan cahaya yang luar biasa. Ketika para penegak kebenaran itu memiliki kekuatan untuk melangkah dan terus berpijak pada keyakinan bahwasanya pertolongan Allah SWT itu adalah sebuah kepastian. Satu perkara yang sedikit pun tidak dia ragukan, begitu kan. Sehingga dia betul-betul menerima kebenaran itu. Dan sampai pada akhirnya kebatilan pun akan lenyap. Dan memang demikianlah adanya. Kalaupun toh kebatilan itu di awalnya seperti menampakkan hingar-bingar, begitu ya, dengan nuansa-nuansa yang menggambarkan kekuatan. Tapi toh pada akhirnya dia juga kembali akan redup, akan kembali melemah. Maka ini juga sesungguhnya menjadi pelajaran buat kita. Ada di mana kita berpijak, begitu kan? Apakah kita termasuk orang-orang yang siap menerima kebenaran sehingga kemudian ayat-ayat Allah ini makin membuka dirinya untuk makin taat dan patuh menjalankan aturan Allah? Ataukah justru berada pada perkara-perkara yang lemah dan melemahkan dirinya? Kemudian dia terjebak dalam perbuatan dosa dan kejahatan. Maka ini semua tentu saja menjadi makin jelas dalam kehidupan kita. Tentang siapa yang beriman kepada Allah dengan siapa yang berdosa. Dan inti dari ajaran ini adalah menjelaskan terkait dengan tauhid. Jangan sampai kemudian mengada-adakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah SWT. Maka makna la ilaha illallah adalah bagian dari tujuan dan harapan kita yang utama. Bagian dari program hidup yang sempurna, begitu kan. Manhajun kamilil hayat. Karena setiap mereka yang sudah terikat dengan kalimat la ilaha illallah, artinya program hidup mereka jelas, begitu kan. Mereka tidak akan berpaling
dari apa yang menjadi ketetapan, dari apa yang menjadi keputusan di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Lurus tegak berdiri di atas pokoknya, gitu kan. Tidak bergeming, begitu, walaupun tentu rintangan, gitu kan, gelombang tantangan, bahkan berbagai gangguan, berbagai ancaman datang. Namun dia tetap istiqomah di jalan kebenaran. Akan selalu ada begitu ya fase-fase dari masa-masa di mana menjadi sunatullah, menjadi ketetapan insya Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka-mereka yang berupaya berjuang menegakkan kebenaran dan kemudian dia halang-halangi oleh mereka-mereka yang memang tidak senang terhadap tegaknya kebenaran itu. Oleh karena itu hal pertama yang memang dibangun itu kembali kepada jiwa tauhid. Jangan menyembah, jangan mengada-adakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Yang justru nanti hanya akan menjadikan kita jadi merugi. Karena ini sesungguhnya merupakan bagian dari ketersesatan hidup. Dan kalau sudah tersesat hidup artinya dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Dan betapa rugi orang kalau sudah tersesat. Karena kalau dengan dia sudah berada pada jalan yang salah, artinya dia tidak akan mau menerima kebenaran karena sudah tertutup mata hatinya. Artinya ini juga betul-betul sangat merugikan begitu ya bagi dirinya. Namun sayang banyak di antara mereka yang kemudian tidak menyadari ketika mereka kemudian tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diakibatkan karena penentangan dan pengingkaran mereka. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idza wa ma ana minal muhtadin. Katakanlah aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian sungguh tersesatlah aku dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengar ketika Allah SWT memberikan penjelasan tentang kejelasan mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang ingkar, maka Allah SWT juga kemudian merintahkan kepada Rasulullah SAW, dan tentu bagi kita yang membaca ayat ini dan meyakini bahwa Rasulullah adalah Nabi dan utusannya, membenarkan setiap ajaran yang dibawanya, maka kita juga tentu harus mengikutinya untuk kemudian menjaga ritme hidup kita berada pada nilai-nilai tauhid. Jangan sampai kemudian mengada-adakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, memperserikatkan perkara-perkara yang tidak selayaknya diperserikatkan di sisi Allah SWT. Tidak akan mengikuti hawa nafsu di antara mereka-mereka yang cenderung berada pada pusaran hidup yang memang selalu bangga dengan dosa, gitu kan. Cenderung mereka berada pada pusaran kejahatan mereka, kemaksiatan mereka dan keberpalingan mereka. Karena sesungguhnya mereka-mereka yang berpaling itu adalah mereka-mereka yang tersesat. Adapun mereka yang tersesat berarti mereka itu tidak lagi mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terhadap mereka-mereka yang menentang, bahkan terhadap mereka yang menantang, ya tentu saja semua itu adalah bagian dari ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkannya. Sehingga kalaupun di masa kehidupan Rasulullah SAW ada orang yang ingin segera didatangkan azab, ingin segera berada di antara azab itu, maka Rasulullah menjelaskan bahwa apa yang dilakukan mereka-mereka itu adalah kedustaan karena mereka sudah mengingkari. Dan Rasulullah kemudian juga menjelaskan bahwa bukan kewenangan aku untuk menurunkan azab itu, karena semua itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang akan menetapkan segalanya. Sehingga tidak bisa kemudian mereka menuntut Rasulullah SAW untuk menyegerakan datangnya siksa dan azab itu kepada mereka. Sekalipun mereka menentang, bahkan sekalipun mereka menantang, datangkan azab itu. Bahkan dia nantang juga kemudian untuk berada di antara siksaan tersebut. Maka tentu saja Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ini semua tentu hanyalah bagian dari kewenangan Allah SWT. Hak prerogatif Allah begitu untuk menetapkan perkara terkait dengan siapa yang kemudian nanti akan mendapatkan petunjuk, dengan siapa yang nanti akan berhadapan dengan siksa dan azab diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan. Cukup Allah yang nanti akan menetapkan perkara itu. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih
inil hukmu illa lillah yaqussul haqqu wa huwa khairul fasilin. Katakanlah aku berada di atas keterangan yang nyata, ini Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik. Nah beginilah, dan hal inilah yang sesungguhnya juga harus senantiasa kita mantapkan dalam hati kita. Kalau pontoh ada orang yang menentang, bahkan ada yang menentang aturan Allah, maka tentu serahkan semuanya kembali kepada Allah. Hak prerogatif Allah SWT untuk menetapkan perkara tersebut. Tidak ada kewenangan dalam diri kita untuk menyegerakan datangnya azab, apalagi mendatangkan azab tersebut. Karena semua kembali kepada apa yang menjadi ketetapan di Allah SWT. Dan menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT. Allah SWT telah menerangkan kebenaran, dan tentu saja Allah SWT telah memberikan keputusan yang terbaik. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bih laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Katakanlah, seandainya ada padaku apa azab yang kau minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Nah, pendengar AC, inilah bagian dari pungkasan ayat ke-58 di surah Al-An'am, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada kita terkait dengan mereka-mereka yang begitu ingin disegerakan datangnya azab. Bahwa kalau itu kemudian terjadi, maka tentu selesai segala perkara antara kita dengan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran, kemudian ada di antara mereka yang menentang. Dan kemudian penentangan, bahkan penentangan mereka langsung dikabulkan. Tentu saja selesai perkara itu. Artinya mereka-mereka berdosa, sudah mereka akan menerima azab itu. Namun Allah masih memberikan tenggang waktu. Gitu. Allah masih memberikan peluang dan kesempatan untuk memperbaiki diri bagi mereka-mereka yang masih diberikan peluang untuk memperbaikinya. Sehingga setiap peluang dan kesempatan yang hadir, tentu saja ini diharapkan bisa menjadi pijakan, begitu kan, agar tidak terus-menerus berada di dalam kepungahan dan kesombongan, arogansi dan kejumawaan. Sebab Allah SWT wallahu a'lamu bizzalimin, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Ya Allah Maha tahu. Maka tentu saja segala keputusan ini kembali kepada Allah SWT. Maka bagi kita tentu saja ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat yang makin memantapkan hidup dan kehidupan kita untuk menjadi hiburan terbaik, agar kita tidak dibuat lemah, agar kita tidak dibuat putus asa menghadapi karakteristik mereka-mereka yang cenderung membangkang, cenderung mengabaikan aturan Allah SWT. Maka beruntung bagi mereka-mereka yang hidup dalam ketaatan, berpijak kepada Al-Quran, hidup di dalam garis ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Namun betapa merugi tentu bagi mereka-mereka yang ketika Allah SWT membuka jatah, peluang, kesempatan kepada mereka, namun kemudian jatah, peluang, dan kesempatan itu tidak mereka gunakan dengan sebaik-baiknya. Ngerasa kita berada di penghujung acara kita, Bon Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah